Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslimah sekalian dari ujung Indonesia Barat ke ujung Indonesia Timur? Kita kembali lagi dalam acara Bedah Buku. Pada hari ini kita akan membedah buku yang spesial pemuda sekali ya. Kita membahas tentang generasi Z, yang gimana Gen Z itu sedang dibahas dari berbagai sudut pandang. Dan pada hari ini kita akan membahas dengan sudut pandang yang khas, tentu saja sudut pandang Islam. Nah, sahabat muslimah sekalian, agar barokah acara kita pada hari ini, mari kita buka acara hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat muslimah, pada hari ini buku yang sangat menarik nih, Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Oh, tentu saja tidak hanya dunia kerja, kita akan membahas lebih dalam dibanding itu. Bersama dengan Ustazah tercinta, yakni Ustazah Dr. Faizah Roshidah, MKET Pro. Kita sambut langsung saja ya, sahabat muslimah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustazah? Puasanya lancar? Alhamdulillah, insya Allah sehat, diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga sahabat-sahabat Alhamdulillah. muslimah sekalian juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan oleh Allah kemudahan ya dalam menjalani ibadah Ramadan kita sebulan ini dengan penuh keoptimalan. Amin, 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 amin. Ustazah, saya jadi penasaran Ustazah, karena nggak hanya nggak hanya muslimah nih ya akan membahas generasi Z ya, berbagai pihak, berbagai kalangan, sangat tertarik pada golongan generasi ini, sehingga pembahasannya itu dari berbagai sudut pandang. Tentu hari ini boleh di-spill sedikit nggak Ustazah, 1 menit gitu, sebetulnya keistimewaan pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai Gen Z itu ditekankan di mana, Ustazah? Ya, jadi kita untuk bukunya yang akan kita bedah itu, kita hanya akan mengambil atau mempelajari beberapa karakter yang itu disebutkan di dalam buku tersebut yang menjadi kekhasan Gen Z. Ada 7 karakter yang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ya. Yang itu kemudian dari karakter tersebut kita kan berarti lebih bisa mendudukkan bagaimanakah Gen Z ini berarti kan untuk lebih mudah kita mengenali mereka itu seperti apa. Kalau bukunya itu mengarahkan pembahasannya setelah mengenal karakter Gen Z lebih kepada bagaimana dunia kerja bersiap-siap menyambut mereka, gitu ya. Bagaimana cara merekrut, bagaimana cara mempertahankan, bagaimana cara mengelola mereka sebagai pegawai dan seterusnya. Tapi kita tidak akan meneruskan pembahasan itu ke arah dunia kerja, tetapi mengambil pembahasan tentang karakter Gen Z tadi untuk kemudian kita potret dan kemudian kita letakkan sebagai sesuatu yang kita pandang Gen Z ini kan juga bagian dari apa di dalamnya itu ada generasi Z dari kalangan Muslim, nah, Gen Z Muslim. Nah, Gen Z Muslim ini itu kan berarti mereka adalah sumber daya yang kita miliki kan, yang dimiliki oleh umat ini. Maka kemudian kita akan mendudukkan bagaimana generasi Z Muslim ini dengan berbagai karakter itu dikaitkan dengan tugas mereka, posisi dan peran yang seharusnya mereka lakukan. Dalam hal ini terutama sekali ya, masa dekat mereka itu adalah sangat dekat dengan perubahan peradaban dunia. Jadi nanti kita kaitkan ke arah sana, Mbak Desi. Wah, sudut pandangnya unik ya Ustazah. Soalnya di forum-forum yang lain selalu membahas bagaimana potensi Gen Z itu ke arah ekonomi ya, ke arah yang bagaimana duniawi bisa dibilang begitu ya Ustazah. Baik Ustazah, biar tidak berlama-lama, biar saudara muslimah kita tidak menunggu terlalu lama, langsung saja Ustazah, forum saya serahkan kepada Ustazah untuk dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat muslimah sekalian yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah bertemu dalam forum bedah buku istimewa kita, bedah buku sekaligus diskusi ya, yang istimewa kita lakukan karena ini pagi hari ya Mbak Desi. Hampir saja saya salah. Saya kira jadwal rutinnya malam, ternyata alhamdulillah ini dilakukan di pagi hari. Semoga itu tidak Iya, mengurangi, iya, tidak mengurangi semangat dari sahabat-sahabat muslimah sekalian ini ya dalam mengikuti forum diskusi dan bedah buku kita pada pagi hari ini. Eh, saya mendapatkan amanah untuk membedah buku dan saya memilih mengangkat topik tentang Gen Z ini memang Mbak Desi karena tidak semata-mata mengikuti, bukan karena mengikuti keviralan atau tren ya. Lagi banyak yang membahas tentang Gen Z lalu kita ikut-ikutan enggak, tetapi bahwa memang pembahasan tentang Gen Z ini sangat penting bagi kita kaum muslimin ya. Karena Gen Z di tengah-tengah umat Islam hari ini juga menempati posisi yang sangat krusial dan sangat penting. Di luar bahwa jumlah mereka yang besar, tapi di situ ada banyak potensi istimewa yang tersimpan yang harus kemudian kita kenali dan kita legitkan. Nah, eh, judul bukunya sendiri adalah ini ya yang dipublikasi sudah diketahui oleh sahabat muslimah, Generasi Z memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Sebelum ke sana, ini yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini, alurnya. Yang pertama, yang tadi saya sampaikan spill-nya sedikit tadi. Jadi membedah bukunya itu hanya untuk di bagian pertama saja. Kita gunakan untuk kita memahami karakter Gen Z. Lalu masuk ke dalam alur berikutnya itu adalah khas bahasan kita. Kita akan menjadikan sudut pandang pembahasan, analisa, dan kemudian tawaran solusi tentu saja dengan sudut pandang Islam. Maka di situ kita akan coba dudukkan Gen Z Muslim dikaitkan dengan perubahan peradaban dunia dan yang terakhir ini mungkin lebih lebih ke arah bahasa seruan begitu ya. Bagaimana seharusnya kemudian Gen Z Muslim hari ini harus jadi Gen Z istimewa yang akan menjadi penegak peradaban Islam. Nah, masuk ke dalam bagian pertama, alur pertama pada bedah buku kita ya. Kita akan membedah bukunya untuk memahami karakter Gen Z. Perkenalan sedikit tentang bukunya. Aslinya bukunya itu adalah di cover yang sebelah kiri ini yang berjudul Gen Z at Work. How the Next Generation is Transforming the Workplace. Ya, ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman. Diterbitkan oleh HarperCollins. Nah, kemudian ini diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama menjadi judulnya Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja. Nah, eh, buku ini ditulis oleh kolaborasi ayah dan anaknya. Ayahnya bernama David Stillman, itu dari Gen X, sementara anaknya, Jonah Stillman, itu berasal dari Gen Z. Jadi di situ ada juga dimasukkan di dalam buku itu dialog antara Gen X dan Gen Z ini terjadi seperti apa begitu ya. Secara keseluruhan buku ini menyajikan hasil riset terhadap Gen Z yang dilakukan oleh penulis sebagai data konkret ketika dia menyampaikan tulisan-tulisannya. Nanti saya nukilkan beberapa hasil risetnya. Dan tujuan dari penulis dikatakan ini untuk memelopori dialog seperti apa yang bisa dilakukan dengan Gen Z terutama di dunia kerja. Jadi memang spesifik bahasan buku itu tentang dunia kerja. Nah, dengannya penulis berharap dunia mulai mengenal Gen Z dan nanti bisa bersikap dengan tepat. Misalkan dunia kerja harus bersiap-siap seperti apa begitu terkait dengan Gen Z yang sudah mereka kenali tersebut. Nah, secara istilah Gen Z itu juga disebut dia juga punya apa namanya sebutan lain ya adalah generasi post millennials atau I generation. Ini kalau di buku ini disebutkan itu yang lahir dari 95 sampai 2012. Secara umumnya itu gampangnya itu generasi ini
Gen Z ini adalah generasi yang tumbuh sejak lahir gitu ya, sejak lahir dan tumbuh semua prosesnya itu terjadi ketika zaman internet sudah matang, sudah established begitu. Peradaban manusia sudah sangat bergantung pada penggunaan teknologi, sangat related dengan sosmed dan berbagai macam aplikasi berbasis smartphone. Salah satu ciri khas paling dominan dari Gen Z, ini beberapa di depan ini adalah prolog saja begitu ya. Nanti karena di belakang akan lebih kita detilkan karakternya, tetapi ini adalah prolognya saja, bahwa Gen Z itu dikenali dengan, generasi yang lahir dengan tingkat kemakmuran dan pendidikan yang cenderung lebih mumpuni dibandingkan generasi pendahulunya. Mereka dikenal cenderung, ingin jadi bos untuk diri mereka sendiri, mandiri. Itulah mengapa kemudian karena bukunya ini kan tentang dunia kerja, di situ dikaitkan dengan bagaimana karakter mereka ketika bekerja dan nyari pekerjaan. Mereka kurang suka jadi pegawai, mereka nggak suka kalau itu harus nurut mengikuti apa kata orang, perintah orang, begitu ya. Dan itu yang kemudian dikatakan, salah satu yang menjelaskan kenapa kok sering kita dapati fenomena katanya Gen Z itu mudah sekali resign, mudah sekali, nggak mudah bertahan pada satu pekerjaan, bolak-balik gonta-ganti, bolak-balik ngelamar kerjaan baru tapi kemudian resign lagi. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang kita coba dudukkan terlebih dahulu sebenarnya sebelum masuk meng-zoom ya, meng-zoom generasi Z itu seperti apa atau Gen Z itu seperti apa, kita coba dudukkan sebenarnya yang dimaksud dengan generasi di sini nih apa? Lalu kaitannya dengan gen yang sering dikaitkan dengan Gen Z dan sering berinteraksi dengan Gen Z mungkin adalah gen milenial itu kakaknya Gen Z dan Gen X itu orang tuanya Gen Z ya. Istilah generasi atau juga bisa disebut sebagai cohort itu adalah istilah yang menggambarkan kemiripan karakteristik khas dalam satu rentang waktu tertentu. Tapi tidak dipungkiri bahwa kemudian apakah semuanya pasti sama, karakternya di generasi tersebut? Ya enggak, pasti ada deviasi, ada penyimpangan-penyimpangan, dan ada keunikan-keunikan individu-individu yang tidak membuatnya menjadi seragam semua, begitu ya. Nah, pengelompokan ini itu biasanya digunakan untuk, mempermudah memahami perilaku kelompok sehingga nanti bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya lebih praktis. Misalnya, gimana sih, cara kita berkomunikasi kepada Gen Z supaya dia lebih bisa dengar, supaya bisa kita pengaruhi. Bagaimana sih kalau misalkan kaitannya dengan pemasaran, saya mau nyasar Gen Z sebagai, objek sasaran market saya, produk saya. Gimana saya menetapkan bahasa iklan yang paling mengena untuk mereka? Kalau kaitannya dengan organisasi kerja misalkan, kalau saya mau merekrut tenaga kerja Gen Z, gimana saya bisa lebih memahami sebenarnya yang dia mau itu apa, gitu ya. Kemudian yang dia harapkan dari kami, dari atasannya itu bagaimana, lalu supaya kemudian membuat dia itu bisa bisa, apa namanya, melaksanakan tugasnya dengan mudah, dengan enjoy, dengan enak, dedikasinya tinggi itu seperti apa? Nah, yang seperti itulah yang kemudian, apa namanya, diharapkan itu bisa mengambil manfaat dari dikenalinya atau pengelompokan generasi ini tadi. Nah, ini saya ambilkan dari buku tersebut ya. Jadi versi Stillman, pengelompokan gen menjadi baby boomer, Gen X, milenial, Gen Z adalah ini tahunnya. Jadi Gen Z itu yang lahir antara 95 sampai 2015. Tapi ada juga ya di buku yang lain itu antara 97 sampai 2012 ya. Jadi di sini, Gen Z, yang di dalamnya ini ada angka-angka, ini adalah, apa namanya, jumlah populasinya ya. Jumlahnya cukup besar sekali Gen Z dan Gen milenial hari ini dibandingkan dengan Gen X dan Gen baby boomers. Jadi memang, dunia hari ini itu dipenuhi oleh dikenakan istilah baru Zilenial, Gen Z plus milenial. Ini tidak hanya di dunia tapi ternyata spesifik di Indonesia juga demikian.
Nanti saya tunjukkan. Karena Stillman ini adalah penulis di Amerika, dia juga menyoroti pada bukunya itu studi kasus, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi karakter Gen Z itu adalah apa yang terjadi lebih kepada apa yang terjadi di Amerika. Nah, di Amerika sendiri itu jumlahnya Gen Z juga cukup lumayan besar ya. 1 dari 5 penduduk Amerika itu adalah Gen Z. Secara secara global, apa namanya, jumlah Gen Z di seluruh dunia tahun 2020 itu adalah sekitar 2,56 billion ya. Kalau di Amerika sendiri hanya 84,7 juta, kalau ini 2,56 miliar ya, secara seluruh dunia. Dan eh, penulis merasa perlu untuk menuliskan tersendiri tentang Gen Z ini karena ada karakter yang sangat berbeda dikatakan oleh Stillman bahwa dengan generasi sebelumnya yaitu milenial. Karena beliau sendiri memang dikenal sebagai pakar dan penulis buku tentang generasi. Dan untuk tentang milenial beliau juga menulis buku sendiri ya. The M Factor itu ada tulisan beliau sendiri di situ mengupas tentang milenial dan itu kemudian dia sampaikan Gen Z ini beda, karakternya beda dengan yang milenial. Nah, di antaranya adalah ini meskipun gambarnya bentuknya tulisan judulnya itu Gen Z di sebelah kiri, milenial sebelah kanan ya tulisannya, tetapi sebenarnya penjelasan di bawahnya ini yang sebelah kanan ini adalah untuk Gen Z, yang ini adalah untuk gen milenial. Jadi kalau gen milenial itu lebih suka, misalkan ya bahkan berpengaruh kepada apa namanya, karena dia dibesarkan oleh kondisi justru kenyamanan. Kalau gen milenial itu eh, orang tuanya itu ketika membesarkan gen milenial itu ada dalam kondisi kemakmuran ya, kestabilan ekonomi yang paling bagus sehingga membuat mereka ini lebih merasa apa namanya, dia pandai dalam dalam menikmati atau bagaimana menggunakan kekayaan gitu ya. Dan kemudian eh, tontonannya itu juga menjadi berbeda. Jadi tontonan-tontonan yang dia inginkan itu futuristik tapi lebih ke arah fantasi begitu. Kayak seperti kalau dicontohkan di situ ya seperti apa Harry Potter begitu. Nah, sementara kalau yang Gen Z itu nanti digambarkan di belakang itu dia lebih realistis karena dia justru dibesarkan oleh orang tua yang sedang dalam kondisi struggle akibat situasi ekonomi, politik, berbagai macam bencana yang membuat mereka dalam kondisi tidak tidak menentu. Ya, justru kemudian dia lebih dominannya itu adalah kepada kehati-hatian dan realistis. Kalaupun kemudian dia itu misalkan menikmati apa tontonan begitu, dia juga juga suka dengan hal yang sifatnya futuristik, tetapi yang sifatnya distopian. Jadi membahas tentang dunia diambang kelaparan, ketika kemudian ada kehancuran atau kerusakan alam. Nah, itu bahasan-bahasan yang kemudian lebih diminati oleh Gen Z, begitu dikatakan di situ. Untuk Gen milenial lebih suka berkomunikasi dan dia masih menikmati dengan pesan-pesan berbasis tulisan, text message. Sementara kalau Gen Z ini lebih ke arah gambar. Dan tadi ya, Gen milenial itu lebih dominan ke arah optimisnya, sementara Gen Z itu lebih ke arah realistisnya. Ini nanti juga pada dunia kerja itu disampaikan di buku itu, ini juga sering menimbulkan ada gap atau ada masalah gitu ya. Yang satunya itu pragmatis, sementara yang ini optimis gitu ya. Si milenialnya mungkin atasannya atau teman kerjanya itu sifatnya optimis, sementara Gen Z yang jadi bawahannya atau jadi rekan kerjanya ini realistis. Kalau menurut dia itu hitung-hitungannya itu enggak masuk ya, dia lebih baik mundur sejak awal gitu. Sementara kalau yang Gen milenial ini karena dia biasa merasakan juga apa namanya peluang-peluangnya selalu terbuka di depan dia begitu ya. Dia optimis. Nah, kemudian di dalam buku ini lalu diterangkan 7 sifat utama dari Gen Z. Yang pertama adalah digital, digital ya. Memang ini nggak salah tulis ini, bukan digital tapi memang digital, gabungan dari fisik and digital. Lalu yang kedua adalah hyper custom, lalu yang ketiga adalah realistik, yang keempat we ekonomis, we ada we-nya memang.
bukan hanya ekonomis tapi ekonomis. Lalu yang kelima FOMO, yang keenam do it yourself, DIY. Kemudian yang ketujuh driven. Satu persatu kita akan coba terangkan. Yang pertama, digital, karakter digital. Ini gabungan dari fisik and digital. Generasi generasi Z, Gen Z ini lahir kan setelah era 95, di mana dia adalah generasi pertama yang lahir ke dunia. Jadi dalam sejarah ini nanti ya, dia akan menjadi generasi paling awal yang menemui dunia ini itu sudah nggak hanya dunia nyata toh, gitu. Dunia nyata dan dunia maya itu sama eksisnya, sama realnya, dan dia itu saling berkelindan, nggak bisa dipisahkan. Gen Z, maka dia dalam kesehariannya, dalam melakukan apapun itu, menjalani hidup, mengkonsumsi sesuatu, bekerja, belajar, misalkan, semuanya itu menggunakan perpaduan antara fisik dan digital. Jadi enggak hanya digital saja, tapi fisik dan digital. Justru kemudian dia akan melihat ada nggak perpaduan digital ini di dalam apa namanya, institusi yang saya mau melamar kerja di situ. Ya kan ini yang dibahas kan dunia kerja kalau dalam buku itu. Maka dia meyakini kalau ada, oh ini berarti institusinya ini keren, gitu. Layak untuk kemudian saya ngelamar ke situ. Nah, yang menarik meskipun serba digital, tapi Gen Z itu ketika kemudian diteliti ya, dilakukan riset itu, mereka hampir secara keseluruhan mengatakan lebih suka ketika kemudian berbicara, mendapatkan arahan dan seterusnya itu atasan atau rekan kerjanya itu dengan tatap muka secara langsung. Jadi bukan yang kemudian lewat 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 apa namanya, lewat sosmed kah, lewat gadget kah, tidak, tapi lebih suka menyukai atasan atau rekan kerja dengan tatap muka secara langsung. Ini riset yang dilakukan di situ. Jadi 91% mengatakan kecanggihan teknologi satu perusahaan itu akan membuat mereka lebih memutuskan bekerja di perusahaan tersebut. Jadi kalau di situ canggih perusahaan itu secara teknologi, karena itu ada kaitannya dengan karakter dia yang digital tadi, maka itu akan membuat dia akan lebih memilih perusahaan tersebut. Itu karakter pertama. Lalu karakter kedua, hyper customisasi. Ketika kemudian dunia Gen Z itu sangat apa namanya, blended antara dunia nyata dan dunia maya. Sementara dunia maya itu kan kita tahu dia itu terkoneksi secara global, bisa mempertemukan dan mengkoneksikan orang, kebudayaan, macam-macam jenis apa namanya, kesejahteraan, tampilan, level pendidikan dan seterusnya, apapun itu dengan dengan arus yang luar biasa cair kan, bisa dari mana-mana dan bisa siapa saja, dimanapun kapanpun. Maka dia si Gen Z ini akan selalu ingin memiliki identitas unik yang membuatnya tidak terlalu dalam gelombang atau lautan massa yang sangat cair tadi. Ini kaitannya dengan dia ingin tetap dikenali, narsis ya, tetap menjadi pihak yang bisa dikenali di tengah banyaknya pilihan-pilihan yang ditonton atau orang yang menawarkan apapun, tapi dia ingin kemudian tetap bisa menonjol di antara mereka yang macam-macam tadi. Sehingga dikatakan mereka ini nggak suka produk-produk standar dan seragam, itu nggak suka. Mereka terbiasa mengkustomisasi apapun, mulai daftar lagu, film, logo, nanti baju, dia bahkan kalau perlu bikin brand-nya sendiri gitu, bikin brand-nya sendiri. Nah, dalam dunia kerja ini kan buku ini tentang dunia kerja, sekali lagi ya saya ingatkan. Kenapa kok nanti selalu ada kata-kata dalam dunia karena memang buku ini awalnya begitu. Nah, dalam dunia kerja, Gen Z pun kemudian menginginkan adanya kustomisasi terhadap jabatan maupun deskripsi kerjaannya dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kalau bagi mereka yang memahami, oh karakter Gen Z seperti ini, kalau dia dari dunia kerja, maka kan kemudian nanti dia bisa mengakomodir. Dia nggak suka dengan nama-nama yang sifatnya umum, misalnya CEO, dia ganti dengan apa gitu. Mereka punya istilah-istilah yang mereka harapkan sendiri dan deskripsi kerjaannya itu sendiri, mereka namain sendiri, dia sebutkan sendiri gitu. Hiperkustomisasi.
Nah ini dari apa namanya risetnya didapatkan 56% mereka memilih membuat uraian pekerjaan mereka sendiri daripada diberikan deskripsi yang sudah umum. Jadi maunya menetapkan saya begini, profil saya ini, saya cocoknya ada di jabatan seperti ini dan deskripsi pekerjaannya seperti ini begitu kalau kerjaannya. Tapi itu nanti juga kita bisa mengambil apa namanya pelajaran tentang karakter ini untuk bagaimana kita memanfaatkannya ya untuk kebaikan, untuk perjuangan Islam. Nah, ini juga 72% bahkan ketika bicara tentang sekolah atau mereka mau ngambil pendidikan gitu ya. Itu 72% mengatakan perguruan tinggi harusnya membiarkan mahasiswa merancang sendiri perkuliahan atau jurusan mereka. Jadi dia saking karakter hiperkustomisasi tadi, jadi masalah kuliah pun dia lebih seneng kalau kemudian mereka sendiri yang merancang apa saja yang mau diambil gitu ya. Apa mata kuliahnya, lalu seperti apa itu mereka ingin untuk mengkustomisasi itu sendiri. Lalu yang ketiga, karakter ketiga realistis. Nah, Gen Z ini tahun 95 sampai 2012 atau 97 tadi itu ya. 95 sampai 2010 atau 97 sampai 2012. Nah, dia pada pada waktu lahir ataupun pada waktu awal-awal masa kehidupannya usia dini itu memang memang mereka mengalami masa krisis, bahkan masa krisis berat ini. Sebenarnya yang mungkin yang sedang krisis kan orang tuanya, tapi kan di situ ya orang tuanya sedang mengandung Gen Z, orang tuanya sedang berjuang membesarkan Gen Z, mendidik mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya kan begitu. Sehingga di situ itu membentuk mindset pragmatis tersendiri, realistis ketika merencanakan dan mempersiapkan masa depan. Jadi mereka benar-benar kemudian ketika mau memutuskan sesuatu itu berhitung, apakah perlu kuliah, nanti jangan-jangan kalau kuliah nggak nututi karena pembiayaan hitungannya seperti ini seperti ini seperti ini. Malah diputus di tengah jalan, malah kemudian orang tua saya keburu sudah tua atau bagaimana. Jadi mereka punya apa hitungan-hitungan yang sangat realistis. Demikian pula ketika berkaitan dengan pekerjaan, bahkan nanti kalau terkait dengan keluarga juga, ya, apakah mereka mau memilih menikah atau nyari kerja dulu? Apakah ketika kemudian berkeluarga itu memilih punya anak atau tidak, kawan punya anak itu mereka sangat realistis dan bisa jadi hitungan-hitungan yang mereka lakukan itu ada sandaran apa argumentasi yang seolah-olah ilmiah misalkan Eee, untuk membesarkan seorang anak sampai dia itu mandiri, oh ternyata membutuhkan biaya sekitar 40 miliar atau sekian begitu ya. Kemudian itu, eee, kalau kemudian kita kurangi dengan jumlah anaknya, itu akan bisa mengurangi beban sampah dunia sekian kubik dan seterusnya itu. Jadi ada pola pikir yang realistis ini tadi. Nah, dalam lingkungan kerja, hal ini tadi seperti sempat saya spill di depan, ini bisa jadi memang menciptakan kesenjangan yang cukup lebar antara millennials yang idealis dan optimis kalau dia duduk sebagai manajer garis depan dan punya pegawai atau punya bawahan Gen Z yang justru realistis, yang justru cenderung untuk bertahan atau, realistis ini mau bertahan atau maju itu ada hitungan-hitungannya begitu, nggak semata-mata mengutamakan apa, keoptimisan begitu. Nih, jadi 66% mereka mengatakan, "Kami khawatir dengan kondisi keuangan orang tua kami." Berhitung. Nah, kalau yang milenial itu justru mereka lebih banyak umumnya gitu ya, kita nggak bicara orang per orang, itu justru sedang mengalami masa keemasan orang tuanya mereka itu. Dan mereka justru ada pada posisi sedang menikmati ke ke ketinggian status ekonomi dari orang tuanya tadi. Nih, ketika disurvei antara mana yang lebih dikhawatirkan, antara mencari belahan jiwa ataukah mulai berkarir, ternyata 75% mengatakan lebih khawatir tentang mendapatkan pekerjaan dan mulai berkarir daripada mencari belahan jiwa. Jadi mereka lebih cenderung menomorduakan masalah masalah pacaran kah atau tentang berumah tangga kah, tapi, lebih mengutamakan untuk cari kerja dulu gitu. Wikonomis, karakter keberapa ini ya, 4 ya. Wikonomis ini pada saat Gen Z itu tumbuh,
pada saat itu ada banyak platform-platform ekonomi yang diciptakan oleh gen milenial yang memungkinkan untuk berbagi. Seperti adanya Gojek, adanya Uber, ada yang macam-macam itu. Dan eh, mereka selalu ingin mencari jalan untuk terus memanfaatkan sumber daya bersama tanpa harus melakukan investasi besar. Maksudnya gini, Gen Z ini kalau bisa kalau bisa secara ekonomi kita itu melakukan kolaborasi bareng-bareng untuk menekan biaya, gitu misalnya ya, maka dia akan lebih memilih itu daripada melakukannya sendiri. Jadi misalkan mau pergi ke ke mana ke satu tempat begitu ya dalam rangka kerjaan kah atau apa kebutuhan apapun. Kalau kemudian di situ mereka bisa kolaborasi, kita bisa nyewa nyewa mobil bareng-bareng. Nah, ini kan namanya wikonomis. Maka dia akan lebih cenderung melakukan itu daripada lebih nyamanan kalau sendirian, pakai mobil sendiri yang itu bisa me me apa, sekaligus mewakili brand image yang hendak dia tampilkan. Enggak, kalau yang Gen Z enggak gitu. Itu mungkin malah yang milenial yang kayak begitu, gitu ya. Jadi yang Gen Z ini malah justru ter terbiasa dengan kolaborasi massal, sehingga ketika memandang perusahaan pun juga begitu, jika akan melihat perusahaan ini ada keterlibatan nggak dalam kegiatan filantropis yang menunjukkan bahwa perusahaan ini punya kepedulian ke dunia, nggak hanya cuman apa namanya nyari untung tok fokusnya, tapi juga berpikir untuk berbagi. Nah, itu ternyata juga memiliki apa posisi tersendiri yang membuat Gen Z ini memutuskan dia mau memilih perusahaan yang mana, itu begitu. Jadi dia dia memiliki apa namanya ke kesensitifan untuk melihat ada masalah di dunia, karakter ini yang tidak beres dan mereka ingin berkontribusi bersama-sama gitu. Nah, surveinya mengatakan sharing ekonomi ini, bagaimana talenta kalian berkontribusi dalam menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik? Jawaban tertinggi yang kemudian diberikan adalah saling peduli dan menghargai orang lain. Jadi memang Gen Z ini, eee, bukan bukan generasi yang apa, individualis yang kemudian bagi orang yang nggak ngerti dianggap itu kayak apa, sangat egois gitu, enggak sebenarnya. Mereka sebenarnya sangat sangat suka dengan apa namanya, memberi perhatian pada orang, menghargai orang lain, memberikan kepedulian dan lalu melakukan projek-projek bersama, ya, projek-projek bersama, sharing ekonomi untuk kemudian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu sebenarnya mereka senangi gitu ya. Nah, bahkan 93% itu dikatakan pengaruh suatu perusahaan kepada masyarakat itu mempengaruhi keputusan mereka bekerja di sana. Jadi ketika perusahaan itu dianggap, oh, punya kontribusi paling besar kepada masyarakat, itu ternyata mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karakter FOMO, singkatan dari fear of missing out. Nah, kalau kemudian kita bicara FOMO ini tidak bisa dilepaskan dari posisi mereka kan natif digital, ya, penduduk asli dunia digital. Bagaimana lini masa mereka, beranda mereka, itu kan Eee, selalu berganti apa yang ditampilkan di situ. Dan karena dia adalah penduduk asli dunia digital ya memang kemudian dia pasti, apa namanya, terkoneksi dengan menjalani hidup di dunia maya melalui akun-akun sosmed mereka, untuk kemudian dia melakukan scrolling dan melihat apa kabar dunia kawan-kawan, komunitas, dan masyarakat, begitu kan ya. Yang di situ kemudian akan membuat mereka ketemu dengan lini masa yang itu terus-menerus berganti, akhirnya membuat mereka, eee, memiliki sebuah karakter lain yang selalu khawatir kalau sampai kemudian dia ketinggalan informasi. Apalagi kalau kemudian, itu dikaitkan dengan ketika mereka bergaul, apa yang ada di lini masa itu menjadi sesuatu yang selalu dibawa dalam perbincangan mereka. Sehingga kalau kemudian mereka tidak update, mereka ketinggalan gosip, mereka mereka nggak tahu apa yang isu terbaru yang lagi viral, yang relevan, yang relate dengan teman-temannya, itu menjadi sesuatu yang mereka khawatirkan. Mereka
selalu berusaha untuk menjadi, ini kaitannya ketika mereka di dunia kerja ya. Jadi mereka senang ketika melihat perusahaan itu mengadopsi uslub-uslub, cara-cara baru, hal-hal baru yang itu kemudian bisa mengakomodir isu-isu yang sedang jadi perbincangan, yang menunjukkan bahwa berarti perusahaan saya ini kan nggak ketinggalan zaman gitu ya, nggak kemudian tergilas, tidak tertinggal. Nah, karena mereka juga selalu ingin menjadi yang terdepan dalam tren dan kompetisi, begitu. Nah, cuman dari satu sisi kan ini bagus ya, mereka ingin terdepan dalam tren dan kompetisi. Nanti ini ada kaitannya dengan karakter yang berikutnya, yang driven itu, tertantang. Tapi di sini kabar buruknya itu, ketika kemudian mereka merasa kok kurang cepat, kok kurang bisa mengcover ya, kebutuhannya, situasi terkininya. Nah, itu kemudian ternyata menjadi pukulan tersendiri kepada mental mereka. Mereka merasa khawatir gitu. Nah, di sini akan menjadi, kalau dunia kerja itu mempekerjakan Gen Z, maka dia seperti akan ditantang oleh Gen Z untuk selalu memastikan dan meyakinkan Gen Z yang menjadi pegawai-pegawai mereka bahwa eh, perusahaan kita ini selalu up to date gitu ya, nggak ketinggalan zaman begitu. Nah, ini anunya apa namanya, risetnya. Jadi saking takutnya ketinggalan, tidak update dengan apapun yang ada di lini masa mereka, 91% itu membawa perangkat digital ke tempat tidur. Nggak ada yang kemudian HP-nya itu, atau hanya 9% HP-nya itu ditinggal ke ruangan yang berbeda. Gitu. Tapi mau tidur pun dibawa ke kasurnya. Dan dia menghabiskan lebih dari 6 jam setiap hari untuk membuka, mengecek, scrolling di HP-nya. 75% tertarik dengan situasi yang memungkinkan mereka memiliki peran ganda di satu kantor. Ini kalau dikaitkan dengan dunia kerja. Jadi dia biasanya tuh nggak hanya berhenti dengan menjadi pekerja di satu tempat. Jadi dia kalau kemudian ada peluang untuk nyambi, jadi freelance di mana sambil nyambi kerjaan secara WFH atau online di mana, itu mereka akan ambil. Itu ternyata seperti ini karakternya nih. Bagi dunia kerja ini ini menjadi informasi yang mereka harus apa namanya, pertimbangkan. Lalu yang berikutnya, karakter yang berikutnya adalah DIY, do it yourself. Nah, do it yourself ini adalah karakter di mana Gen Z itu sangat mandiri dan memiliki kepedean untuk melakukan apapun itu sendiri. Kenapa? Karena dia lahir dan dibesarkan dengan sudah banjir aneka tutorial. Apakah itu melalui YouTube atau sharing dari akun-akun tertentu di sosmed dan seterusnya, yang membuat mereka itu merasa bisa mempelajari dan mendapatkan solusi apapun melalui tutorial-tutorial tersebut. Mereka nggak bisa masak, tinggal ya ini saja. Masak apa yang mau dicari? Oh, dadar telur ala masakan Padang, pasti ketemu nanti di situ. Mereka nggak ngerti caranya menemukan alamat sini, atau pengen mau mendatangi satu tempat, dia belum tahu tempat itu seperti apa, bagaimana reviewnya. Nah, dia akan googling, dia akan cari dan seterusnya di situ. Jadi karena dia dibesarkan dengan aneka tutorial yang membuat mereka bisa mempelajari apapun ini, jadi dia sebenarnya itu secara alaminya itu punya kepedean, ya, kepercayaan diri untuk bisa melakukan apapun sendiri. Nah, dan sikap mental ini sebenarnya memang dibesarkan, ditumbuh suburkan oleh orang tua mereka Gen X, yang itu berbeda dengan Gen Baby Boomers. Baby Boomers itu bagi milenial, anaknya Baby Boomers itu kan punya anak Gen milenial. Gen X ini anaknya adalah Gen Z. Ada perbedaan antara Baby Boomers sama Gen X dalam melakukan pola asuh, pola parenting itu. Nah, biasanya yang kalau Gen milenial tuh nyebut di antara keburukan orang tua mereka kan apa, manajemen angernya, nah, manajemen marahnya yang itu apa namanya, parah.
sangat jadul, apa-apa harus kaku, strict, nah begitu. Nah, kalau Gen X ini sudah mulai nggak begitu. Gen X ini adalah orang tua yang sudah ketika bicara sekolah nggak harus kok anak-anak itu sekolah di sekolah-sekolah konvensional. Mereka sudah mulai punya kepercayaan diri untuk nggak apa-apa dilakukan, apa namanya, homeschooling. Dia sendiri yang melakukan atau dia kemudian mendesainkan kurikulum anaknya itu, ini orang tua dari Gen Z yang itu juga mempengaruhi mereka. Meskipun nanti ada juga ya namanya Gen X yang kemudian dia tidak terdidik dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada anak-anaknya, itu kemudian juga menghasilkan Gen Z yang sifatnya, mengalami persoalan pada kepribadian mereka. Yang mereka akhirnya kecanduan gadget, yang mereka akhirnya jatuh kepada gaya pergaulan yang toksik dan seterusnya ya ada begitu. Jadi ini bukan sesuatu yang, sifatnya semuanya, tetapi, secara umum seperti saya terangkan tadi di depan, pengelompokan ini tuh memang hanya untuk mewakili sebuah gambaran umum begitu ya, tapi tidak menafikan adanya deviasi ataupun kekhasan dan keunikan dari masing-masing personal. Nah, ini jadi Gen Z ini sangat mandiri dan nanti akan berbenturan dengan budaya Gen milenials yang suka melakukan apapun itu bareng-bareng. Justru kalau Gen Z itu, kalau kamu melakukan sendiri itu lebih baik, ya lakukan sendiri. Jadi dia lebih lebih percaya dengan pernyataan itu. Kalau mau memastikan benar gitu ya, ya lakukan sendiri, kalau kamu bisa lakukan sendiri. Kalau nggak bisa baru berkolaborasi. Tapi kalau yang Gen milenials itu dikatakan oleh penulis itu, dia memang karakternya lebih suka melakukan semua itu bersama-sama begitu. Nah ini, eee, 75% mengatakan percaya dan pernyataan, jika ingin melakukannya dengan benar, lakukan sendiri. Makanya kita lakukan sendiri gitu ya. Kalau kemudian ternyata ada kekeliruan begini-begini gara-gara bersama-sama, makanya kan lakukan sendiri gitu. Mereka lebih lebih cenderung ke situ. Kemudian ini, 75% remaja Gen Z juga melakukan pekerjaan sebagai freelancer. Nah, karakter yang berikutnya ini yang terakhir ya, ketujuh, driven aslinya tadi, kompetitif, terpacu. Jadi, pengalaman mereka yang tumbuh saat orang tua mereka itu mengalami krisis ekonomi, memang membuat Gen Z ini lebih kompetitif dibanding generasi sebelumnya. Sebenarnya lebih suka dengan, apa ya, lebih kompetitif, lebih targetnya tuh tinggi gitu mereka itu. Mereka tuh nggak mau jadi orang yang kalah, nggak mau jadi loser, tapi mau jadi orang yang menang. Jadi mereka ingin kalau kemudian mereka terlibat dalam tim, timnya jadi pemenang. Kalau mereka mau bergabung dengan perusahaan, perusahaan itu akan mengatakan pada kemenangan gitu ya. Jadi dia siap dan giat untuk berkompetisi. Dan ini, apa namanya, kesiapan yang seperti ini agak tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Tapi nanti pukulannya bagi perusahaan yang dia mempekerjakan Gen Z, nah ini kan dia punya sebuah tekanan untuk meyakinkan bahwa iya perusahaan kita tuh unggul gitu ya, kita tuh tim juara. Nah ini yang kemudian, akan menjadi informasi karakter yang harus dikenali oleh dunia kerja. Tapi bahwa Gen Z itu sebenarnya senang berkompetisi, justru kalau kemudian diberi kesempatan untuk bersaing begitu ya, itu akan lebih membuat mereka semangat. Bahkan mereka menganggap orang yang orang yang melakukan pekerjaan yang sama dengan dia, itu berarti emang pesaing dia gitu, kompetitif terhadap mereka. Ini 72% mengatakan mereka kompetitif terhadap orang yang melakukan pekerjaan yang sama. Jadi pekerjaan yang sama, itu dianggap sebagai pesaingnya. Apakah kalian mau bekerja lebih lama dan lebih keras untuk mencapai tujuan kalian dibandingkan dengan sesama Gen Z yang menjadi bintang rock? Mereka mengatakan 88% yes. Jadi kalau dibutuhkan untuk lebih lama, lebih keras untuk mencapai tujuan, dia siap, gitu. Nah, itu adalah bagian pertama dari, bedah buku kita. Kita sudah membuka apa yang disampaikan oleh buku tersebut terkait dengan 7 karakter utama Gen Z. Nah, bagaimana kemudian kita mendudukkan Gen Z ini? Gen Z yang tentu saja yang kemudian sekarang perlu kita sorot itu ya Gen Z Muslim, karena ini adalah berarti bagian dari
sumber daya yang kita miliki sebagai umat Islam dan akan kita kaitkan dengan perubahan peradaban dunia. Sebenarnya apa yang tadi kemudian kita sudah bahas ya, karakter-karakter tadi, FOMO, tertantang atau terpacu, kemudian do it yourself, mandiri, dia ekonomis dan seterusnya tadi. Semua karakter khas tersebut sebenarnya bisa menjadi kelemahan sekaligus kekuatan. Kan tinggal kita melihat. Kalau kemudian di situ adalah sebuah kelemahan hari ini, berarti kan kita kemudian berarti harus mengambil sikap yang tepat untuk mewaspadainya dan menguatkan sejak awal karena itu nanti akan justru mengokohkan dia ketika kita berhasil melewatinya, gitu ya, mengatasi kelemahan itu. Ketika kemudian ada kelebihan, kita pandang itu sebagai sebuah kelebihan, sebuah keuntungan. Nah, maka kita tinggal lejitkan bagaimana kita mengambil langkah yang tepat untuk melejitkan sehingga bisa menjadikan mereka itu optimal dalam pemberdayaannya, gitu ya. Nah, semua karakter khas itu sebenarnya adalah kebaikan. Sebagaimana kita meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadisnya tentang menakjubkannya keadaan seorang mukmin ya. Ajabali amril mukmin. Ajaibnya, menakjubkannya perkaranya orang-orang beriman itu, keadaan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khairun. Semua perkaranya, semua urusannya itu adalah baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min dan tidak terjadi yang demikian itu pada seseorang kecuali dia adalah seorang mukmin. Bagaimana? In asobathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau tertimpa padanya satu kesenangan, satu kelonggaran, satu seperti sesuatu yang itu menguntungkan begitu ya, kenikmatan, lalu dia bersyukur maka itu baik baginya. Fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan kalau kemudian dia tertimpa atau mendapatkan satu sepertinya kesulitan, sepertinya itu kelemahan, seperti itu kesusahan, kesulitan, tapi dia sabara, dia bersabar, maka itu pun tetap jadi kebaikan bagi dia. Jadi di sini ternyata bukan apa yang sedang kita punya atau apa yang sedang menimpa kita itu yang menjadi penentu kebaikan bukan, tetapi ternyata apapun yang kita punya dan apapun yang menimpa kita, semuanya bisa jadi kebaikan asal penyikapannya tepat. Nah, penyikapannya tepat itu adalah kuncinya. Dalam hal ini kalau kita bicara Gen Z dari 95 sampai 2010 atau 97 sampai 2012. Berarti mereka yang paling tua umurnya 95 ke 2024, 29 tahun hari ini. Paling tuanya si Gen Z itu. Jadi dia usia-usia mungkin sudah selesai kalau selesai kuliah itu 23, 24 atau 22 mungkin sudah ada ya. Mereka sudah mulai ada yang bekerja, mungkin mereka sudah ada yang barusan menikah, mungkin mereka jadi orang tua muda ya. Yang jelas juga mereka ada yang banyak ada di dalam dunia pendidikan. Yang jelas mereka adalah generasi muda, usianya muda, mau maksimal masih 29. Jadi generasi Z, Gen Z plus milenial sebenarnya semuanya juga terhitung sebagai generasi muda, generasi produktif. Dan masa muda itu sendiri oleh Allah sudah diberikan penjelasan. Masa muda itu masa yang istimewa, masa terbaik. Terkumpul potensi terbaik yang dia itu merupakan masa kuat diapit dengan dua masa lemah. Seperti ada di dalam Ar-Rum 54. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu dari keadaan min dhofin, dari satu keadaan lemah. Nah, ini lemah pertama. Ini adalah ketika kita masih anak-anak, masih belum dewasa, belum sampai pada usia dewasa muda. Kemudian tsumma ja'ala min ba'di dhofin quwwatan. Nah, setelah lemah itu kita dikuatkan. Kita jadi kuat. Ini adalah masa muda kita, sudah tumbuh, besar, dewasa, di situ otot-ototnya paling kuat, semangatnya paling membara begitu ya. Secara fisik, secara kemampuan berpikir, idealisme semuanya sedang dalam kondisi yang paling istimewa. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Nah, setelah kekuatan ini, masa kuat ini ternyata kemudian
akan datang masa lemah lagi dan masa tua. Masa lemah yang itu kemudian tua. Nggak ditunggu lagi untuk tumbuh lagi, nggak bisa. Kalau masa lemah yang pertama kan lemah karena memang program proses tumbuh kembangnya belum sempurna. Tapi kalau yang masa lemah berikutnya itu sudah selesai, kesempatan sudah hilang. Artinya bahwa eh, Gen Z termasuk milenial, mereka adalah generasi muda, tetapi harus diingat kemudaan Anda, kemudaan kalian itu tidak selamanya begitu ya. Ada masanya. Sehingga kita bicara momentum muda, potensi yang unggul yang itu harus kemudian kita manfaatkan dan jangan sampai kemudian kita melewati momentum itu sehingga lewat. Kalau lewat, akhirnya kita tidak bisa mengembalikan lagi. Nah, bagaimana kuncinya agar kemudian secara umum gitu ya, supaya Gen Z ini tadi itu kemudian bisa mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar dia itu kan tadi itu dibandingkan dengan generasi sebelumnya itu dia itu lahir di tengah dunia digital, disrupsi informasi, ada banyak banjir informasi, gempuran informasi dimanapun, kapanpun, dari manapun, dan dalam bentuk apapun ya, benar salah itu nyawampur. Nah, sehingga itu cukup membuat satu sisi kebingungan untuk menetapkan mana benar, mana salah, mana baik buruk, begitu kan ya. Berpikir untuk menyimpulkan apa yang harus dilakukan, termasuk juga kan ada rasa yang juga dipengaruhi di situ ya. Karena sosmed dengan beragam yang dia itu menjadi etalase dari profil masing-masing itu kan juga menawarkan gambaran gambaran kesejahteraan, ketenaran, kebaikan, kemuliaan versi kapitalisme hari ini ya. Semakin cantik, semakin ganteng, semakin glowing, semakin kaya, semakin punya barang-barang mewah. Nah, itu banjir ke tengah-tengah mereka yang itu membuat membuat situasi yang juga memunculkan keinsecurean tersendiri pada diri mereka. Nah, maka kuncinya itu adalah mereka bisa menguasai itu, mengendalikan itu. Meskipun informasi itu banjir, tapi saya tahu apa yang harus kemudian saya cari dan kemudian saya pegang, kan gitu ya. Yang harus saya pegang, saya ambil sebagai kebenaran. Lalu dengannya saya bersikap, dengannya saya mengajar, dengannya saya menyampaikan ke orang lain. Nah, itu gimana caranya? Jadi dari aspek pemikiran sampai berpengaruh kepada amal. Jadi dia harus tampil menjadi pribadi yang tidak mudah digoyang, berarti akar dari kepribadian itu kokoh. Lalu dia itu tampilannya adalah pribadi yang mau orang-orang itu bangga dengan kukunya yang digambari begini, wajahnya yang dilukis seperti ini dan seterusnya begitu ya, dengan gambaran pakaian mereka yang macam-macam. Dia akan tetap percaya diri dengan profil dia yang itu terlihat sekali bahwa dia justru justru menawan di situ keunggulannya, kemuliaan dari profilnya. Berdiri kokoh menjulang kalau saya gambarkan karena nanti mau saya komparasi dengan gambaran pohon gitu ya. Dan dia bisa memberi dimanapun dia berada, dia bisa memberi dan menebar kebaikan kapanpun dan dimanapun. Itu kalau kemudian kita mengambil pelajaran dari Quran Surat Ibrahim ayat 24-25 ketika Allah menggambarkan pohon yang baik untuk apa namanya menggambarkan perumpamaan kalimah yang baik gitu ya. Jadi pohon yang baik itu adalah yang akarnya kuat, nah, kemudian cabangnya menjulang ke langit tinggi, dan pohon itu menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Allah. Nah, itu tadi yang saya mau mau apa namanya deskripsikan dengan gambaran Gen Z yang seharusnya kemudian supaya menjadi generasi yang tidak dibawa arus yang luar biasa seperti itu tadi gempurannya, dia harus kemudian menjadi pribadi yang kokoh karena punya akar yang kuat. Kemudian tampilan pohon yang kemudian muncul ke permukaan pribadinya dia itu adalah pribadi yang menawan. Bisa terlihat itu dari dimanapun dia berada, dia itu menghasilkan buah, dia memberikan kebaikan, menebarkan manfaat dimanapun dan kapanpun. Nggak pakai menunggu momen tertentu. Baik kalau lagi di pondok, baik kalau lagi ada orang tua, maksiat ketika tidak ada yang lihat, enggak ada seperti itu. Tapi dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia memang pribadinya seperti itu. Nah, ini
Jadi pohon tadi itu ibaratnya kalau saya coba gambarkan untuk mewakili gambar kepribadian Muslim, Muslim Gen Z dan Muslim manapun, maka akar yang kokoh itu tuh berawal dari akidah atau keimanan yang dia punya kepada Allah sebagai Al-Khaliq dari segala apapun, sebagai pencipta dari segala apapun di dunia ini, termasuk dirinya, termasuk kehidupan, termasuk alam semesta, begitu ya. Dan dia juga Al-Mudabbir, yang kemudian dia melakukan pengaturan. Jadi keyakinan dia kepada terkoneksinya dia kepada keberadaan Allah tadi, kepada Allah sebagai sumber dari segala sumber kekuatan itulah yang akan kemudian membuat dia itu menumbuhkan pohon ya. Dia meyakini bahwa oh, kalau begitu saya harus hidup karena saya adalah hamba Allah, saya harus hidup sesuai dengan tuntunan Allah dalam seluruh aspek kehidupan saya. Ketika mau memikirkan apapun, dia sandarkan kepada akidah ini, sehingga dia menjadikan halal haram versi yang disampaikan oleh Islam itu sebagai penetap. Kebaikan dan keburukan itu adalah seperti apa yang diminta oleh Islam. Terpuji atau tercela itu juga apa yang kemudian dijadikan oleh Islam sebagai terpuji atau tercela itu akan kemudian dijadikan sebagai sandaran ketika dia itu berpikir. Nah, kesimpulan dari berpikirnya, pemahaman yang kemudian dia dapatkan, dia gunakan untuk mengikat amalnya. Maka di situ terbentuklah pola pikir Islami dan pola sikap Islami, dan dari profil yang seperti ini akan nampak ketika dia itu melakukan perilaku, ketika dia itu beramal, ketika dia itu menampakkan satu sifat, itu adalah sifat-sifat unggul yang itu seperti buah. Dia tidak takut mati, dia meskipun kaya dia zuhud ya, dia tidak sombong, dia tidak mudah menyerah, dia nggak penakut dan seterusnya. Nah, jadi akidah tadi itu adalah pondasi atau akarnya. Dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Asy'ari bahwa kewajiban pertama atas seorang mukallaf itu adalah ma'rifatullah, mengenal siapa Allah, siapa Tuhannya. Nah, ini hanya penggambaran saja ya. Jadi ketika dia itu melihat globe itu pasti ada yang menciptakan, apalagi bumi ya. Globenya saja, tiruannya saja itu ada yang menciptakan, apalagi bumi yang kemudian dia tinggali. Maka di situ akan mengantarkan dia terkoneksi dan mengenali bahwa ada Allah Al-Khaliq yang punya karakter tidak berawal, tidak berakhir, dia selalu ada, dan dia punya karakter nggak sama sedikit pun dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya itu bisa mati, dia nggak bisa mati. Kalau ciptaannya itu butuh bantuan atau bergantung pada yang lain, misalkan butuh makanan, butuh minuman, butuh hewan, butuh orang lain. Tapi kalau Allah Al-Khaliq tidak butuh dengan siapapun. Jadi wajib terkoneksi untuk kokoh tadi, Gen Z itu, dengan sumber dari segala sumber kekuatan di dunia ini, itu adalah Allah. Dan memang itu adalah kewajiban seorang hamba. Hal pertama yang wajib bagi seorang hamba itu adalah mengenal Allah dan kemudian mengakuinya. I'tikad, melakukan ikror. Ikror itulah yang kemudian kalau dalam Islam itu yang kemudian disampaikan dalam bentuk syahadat itu, mempersaksikan, ya, mengakui. Nah, dengan itu dia akan tampil menjadi generasi yang tangguh. Jadi, kalau ketangguhan itu adalah diartikan ya, ini adalah saya bukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tangguh itu dikatakan sukar dikalahkan, kuat, andal, gitu ya. Dia tuh ulet kukuh ya. Jadi dia itu kalau mendapatkan gempuran beban di sini dia bisa menahannya. Dikasih beban itu sebentar dia kuat, dibikin lama juga dia kuat. Beban tadi dibesarkan, maka dia juga memiliki kemampuan yang semakin membesar mengikuti bebannya tadi. Jadi dia dari sini kan berarti kan dia membutuhkan sebuah kondisi yang bisa menyuplai kekuatan itu tanpa batas. Nah, itulah tadi kenapa saya katakan dia kunci pertamanya untuk sampai pada ketangguhan itu, kekokohan itu adalah dia terkoneksi dengan sumber dari segala sumber kekuatan yaitu Allah. Itu adalah keimanan itu. Tanpa itu tidak bisa. Ini juga menerangkan kok bisa kemudian saudara-saudara kita di Palestina itu. Masjid mereka sudah rata, rumah mereka sudah hancur, nggak punya apa-apa, tapi tetap sholat di tengah-tengah puing-puing reruntuhan rumah mereka.
keluarga satu persatu meninggal, ada yang 30 orang, ada yang kemudian belasan orang. Tapi tetap mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Gitu ya. Karena di situ ketika dia terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan satu keyakinan bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, ya, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi rizki, yang memberi balasan, sang penguasa hari akhir yang menghisap, yang maha adil dan seterusnya, maka itu akan membuat dia selalu punya semangat, selalu punya kesempatan, selalu punya harapan. Maka jangan biarkan kemudian gambaran profil yang tadi itu saya terangkan dalam bentuk deskripsi pohon tadi dengan buahnya yang seperti itu ya. Jadi akar akidah Islam melahirkan pohon kepribadian Islam dan berbuah sifat-sifat perilaku unggul dan tangguh gitu. Itu jangan sampai kemudian dilemahkan, mau dirusak atau dilemahkan. Entah itu dengan cara digoyang akidahnya dengan mengatakan enggak, Tuhan itu enggak hanya Allah, karena semua agama benar, semua agama sama misalkan. Itu berarti akarnya itu sudah dirusak, digoyang. Atau kemudian misalkan digoncang dalam hal keterikatan kita kepada aturan Allah untuk menjalani hidup. Tadi kan bahwa kita meyakini kalau saya itu hamba Allah, berarti saya hidup harus sesuai dengan aturan Allah. Ini kemudian digoyang atau dirusak misalkan dengan cara penyebaran secara masif ide sekularisme. Kamu jadi muslim ya muslim, silakan. Tapi ketika kemudian bicara tentang bagaimana bergaul, bagaimana kerja di kantor, bagaimana menilai kebijakan penguasa, misalkan nggak usah bawa agama. Nah, itu berarti kita sedang dirusak koneksi antara akidah dengan pilihan jalan hidup kita. Nah, Gen Z jangan mau itu, jangan mau. Termasuk juga ketika kemudian tadi itu ya, untuk bisa mendapatkan profil yang kuat bahwa kita itu selalu tampil sebagai generasi yang taat di dalam semua kondisi. Itu kan berarti mengharuskan kita mengilmui semua tuntunan-tuntunan Islam tadi itu dalam seluruh aspeknya. Maka kalau kemudian ada yang berusaha menjauhkan Gen Z, menjauhkan kita, menjauhkan anak-anak saya semuanya yang mungkin ada yang menyimak hari ini dari syariah Islam yang itu sebenarnya way of life mereka, way of life kita. Justru malah kemudian ditakut-takuti. Wah, syariah itu primitif, syariah itu barbar. Masa orang pezina kok kemudian dirajam? Apa itu hukum potong tangan misalkan? Di apa namanya? Dijelek-jelekkan, diburukkan, dilakukan arus Islamofobi, maka jangan mau. Jangan mudah ditakut-takuti karena Anda kan punya karakter Anda nanti digital begitu kan ya, mudah terakses, mudah mengakses dengan beragam informasi. Maka Anda juga bisa kemudian melakukan konfirmasi apakah itu ide yang benar ketika dituduh Islam itu barbar, Islam itu radikal misalkan. Apakah kalau kemudian terlibat dalam apa misalkan waktu sekolah itu ikut apa OSIS, SKI misalkan, wah itu katanya bibit-bibit teroris. Nah, itu Anda harus Anda kan kritis, Anda bisa mencari itu. Itu yang pertama. Jadi jangan mau profil kalian dirusak atau dilemahkan. Dibikin malah nggak meyakini Islam, nggak meyakini Islam itu sebagai ideologi juga jalan hidup. Malah kemudian dijauhkan dan dibikin takut dengan syariah, nggak menginginkan syariah. Kalau ada orang bicara syariah malah malu atau malah takut. Nah, itu berarti ada tanda-tanda kita sudah mulai terpengaruh aktivitas perusakan profil kita. Yang kedua, tadi beberapa karakter yang kalian punya, masa muda, jumlah besar, kemudian punya karakter sangat mahir dengan teknologi, FOMO itu kan artinya nggak pasti mudah nyari info gitu kan ya. Itu kan pada sisi yang lain juga akan bisa semakin kalau Anda itu navigasi Anda tadi benar, Anda sudah punya punya filter tadi sudah dipegang, kan Anda akan menavigasi itu kan dengan tepat gitu kan ya. Nyari apa informasi yang saya butuhkan. Gak sekedar diombang-ambingkan oleh tontonan-tontonan reels, video-video pendek yang hanya isinya itu misalkan bayi-bayi yang ketawa atau nangis atau kan nggak begitu ya. Tapi tahu FOMO-nya tadi itu diarahkan kepada untuk melakukan tatabuk, mendalami fakta-fakta realitas, melakukan riset berita lah misalkan. Nah, itu kan bisa kemudian begitu. Jadi
potensi besarmu jangan sampai dibajak atau ditelikung dan diberdayakan hanya untuk kepentingan penjajah, hanya untuk membuat roda ekonomi mereka berputar. Anda dijadikan sebagai pasarnya. Jadi kerjaannya nyekrol hanya untuk apa? Melihat produk-produk mana yang mau Anda beli gitu ya. Dan untuk bisa kemudian membeli itu berarti Anda harus kerja, maka kemudian diarahkan orientasi itu pokoknya kerja 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 itu adalah kepentingan utamamu. Diajarkan seperti itu padahal di belakang itu yang mereka inginkan itu adalah roda industri ekonomi mereka itu berputar dan menjadikan kita sebagai sekrup-sekrupnya. Misalkan yang contoh terbaru kan melalui proyek MBKM ada berapa? Ada sekitar 80-an ya mahasiswa kita yang ikut magang ke Jerman dan ternyata di sana dijadikan seperti perdagangan manusia ya. Mereka dijadikan seperti budak atau pekerja ya, pekerja paruh waktu atas nama program yang itu dimasukkan dalam kurikulum MBKM. Itu kan sebenarnya baru kelihatan itu kalau oh ternyata kurikulum yang disebut-sebut sepertinya itu adalah solusi untuk mengurangi pengangguran MBKM. Ternyata itu kalau kemudian kita telusuri di belakangnya memang ada agenda para para penjajah atau agenda negara-negara yang hari ini itu mendominasi ekonomi itu untuk kemudian memanfaatkan besarnya kemudaannya generasi muda kita. Dan jangan mau kalau kemudian malah justru diperalat, justru jadi tangan-tangan atau lisan-lisan yang mencegah kemunculan benih peradaban Islam. Yang dengannya sebenarnya akan mengakhiri hegemoni penjajah. Misalkan, kok malah kita kita malah dijadikan duta duta moderasi beragama yang justru mengajarkan semua agama itu sama, semua agama benar. Itu justru menggoyang menggoyang akidah anak-anak kita, menggoyang generasi teman-teman kalian. Yang kemudian justru kita malah jadi duta yang berusaha menggambarkan atau mempopulerkan Islamofobi dengan menggambar-gambarkan kearifan lokal dan menolak apa-apa yang kemudian berasal dari syariah seperti pakaian yang menutup aurat, pergaulan yang kemudian tidak bebas dan seterusnya misalkan. Jangan mau begitu. Ataupun kemudian malah dijadikan sebagai tangan untuk menghancurkan eksistensi peradaban Islam dan sisa-sisa pengaruhnya. Bahkan misalkan ikut-ikutan menyuarakan, oh iya khilafah itu bagian dari eh, apa namanya radikalisme. Padahal kalau kemudian Anda mau membuka sebagai Gen Z yang sangat mahir dalam dunia digital dan terkoneksi dengan beragam informasi, Anda akan bisa dapatkan informasi yang lebih akurat bahwasanya khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Jangan mau kalau kemudian jadi tangan-tangan tulisan-tulisan yang malah kemudian membuat video menyampaikan justru serangan kepada syariah, serangan kepada khilafah, serangan kepada Islam kafah. Jangan mau. Justru itu sebenarnya adalah sesuatu yang harusnya Anda perjuangkan. Dan jangan mau kalian dijauhkan dari semua hal yang bisa membangkitkan kalian. Misalkan justru upaya-upaya dakwah yang mengajak kalian untuk lebih dekat pada Islam, mengenal sebagai Islam kafah atau ideologi Islam sebagai way of life, lalu kemudian itu dijauhkan. Nah, itu jangan mau. Jadi justru sebaliknya temukan orang-orang ya, orang-orang guru, orang tua. Kalau kemudian orang tua hari ini tuh ternyata masih belum seperti ini, berarti Anda silakan berproses bersama orang tua. Kakak, adik, teman, circle, organisasi, jamaah yang kondusif yang dengan Anda ada di dalamnya, kalian itu dibantu untuk menyempurnakan terbentuknya kepribadian Islam. Jadi semakin dibantu untuk punya kepribadian Islam yang kokoh. Disiapkan untuk memiliki kualifikasi pemimpin umat. Karena memang kita itu adalah khalifah fil ard. Kita harus mengelola bumi ini sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh pencipta bumi, yaitu Allah. Jadi kita pemimpinnya. Lalu di situ kita terkoneksi dengan orang-orang solih yang akan menjaga kita, ya, saling menguatkan dengan aktivitas dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Kita terkoneksi dengan problem problem solving sahih. Bahwa masalah kita itu kan banyak, tetapi sebagai muslim sebenarnya kita itu sudah punya modal pasti bisa menyelesaikan masalah itu dengan benar. Karena sudah diturunkan tuntunan hidup dari zat yang maha benar. Itulah Islam kafah. Islam sebagai way of life. Maka cari circle jamaah organisasi
yang bisa ngajarkan tentang ini atau membuat kamu terkoneksi dengan ini. Oh, saya nggak ngerti, bingung saya bergaul ini, saya mau pacaran atau enggak. Nah, ketika kamu punya circle yang tepat yang sudah memberikan begini loh dalam pandangan Islam itu seperti ini solusinya, seharusnya seperti ini bergaul itu. Maka itu berarti adalah circle yang harus kalian pertahankan. Apalagi kemudian lebih lanjut karena sebenarnya setiap kita itu setiap muslim itu wajib juga menjadi khairu ummah ukhrijat linnas ya. Sebaik-baik umat yang oleh dilahirkan untuk umat manusia yang itu karena dia beriman dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kita juga harus mencari begitu ya, circle yang bisa mengantarkan kita menapaki amal terbaik, meneruskan perjuangan Rasulullah dan para nabi, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mengenali Islam sebagai way of life tuh ini loh, yang ngajarkan ke kamu gitu ya, ke kalian mengenali bahwa Islam itu tidak cuma mengatur masalah akidah, iman pada Allah, iman pada akhirat, pada neraka, surga, malaikat, kitab, tapi juga mengatur secara rinci tentang ibadah, mengatur secara rinci tentang aspek-aspek bagaimana kita mensifati diri kita dengan hak-hak tertentu, bagaimana berpakaian, bagaimana makan, minum, dan bagaimana saya pada tataran mengatur interaksi sosial kemasyarakatan. Nah, dari sini waktunya Gen Z menyadari bahwa dia justru sangat cocok begitu ya dengan atau sangat berjodoh dengan aktivitas untuk menegakkan peradaban Islam. Kenapa? Satu, karena jumlah kalian itu besar dan ada pada masa muda. Ini masa istimewa, sedang pada kondisi yang paling optimal. Kita sedang bonus demografi di sini dan akan sampai bertahan hingga 2030. Maka ini usia-usia yang harus benar-benar jangan dibuang, jangan sampai kalian itu jadi budaknya pornografi, porno aksi, budaknya apa namanya, akhirnya jatuh kepada kecanduan gadget, game online, menghabiskan umur, sayang sekali. Jumlah kalian besar, ditambah dengan gen milenial, kakak kalian itu Anda menjadi semakin besar, begitu ya. Apalagi nanti ada gen alpha, post gen Z juga besar. Jadi ini carilah ya, teman, adik, kakak, atau orang tua di sini yang bisa membuat kalian tadi seperti tadi. Oh, berarti saya harus mendidik diri saya menjadi seorang muslim, solih, solihah, muslih, muslihah, pengemban dan pejuang Islam. Yang kemudian harus berkepribadian Islam dan kemudian menempa diri dan memberdayakan semua potensi yang dipunya tadi untuk perjuangan Islam. Kenapa begitu? Karena masa kalian ini juga masa istimewa, sangat dekat dengan terjadi perubahan peradaban. Dan kalau peradaban hari ini itu bukan peradaban Islam yang sedang establis, tapi peradaban sekuler kapitalisme, maka ini masa kalian ini, ya, kalian sedang dalam keadaan besar dan muda, ternyata kalian bertemu dengan masa 100 tahun pasca keruntuhan khilafah yang itu mewakili peradaban Islam. Padahal ada hadis mujadid yang tentang mujadid yang apa namanya akan mendatangkan kepada umat ini itu setiap 100 tahun itu akan ada mujadid para pembaru, bisa perorangan, bisa kelompok. Nah, mungkin di antara mujadid itu adalah kalian gitu yang akan mengembalikan kembali eh, peradaban Islam untuk tegak kembali itu khilafah. Lalu kalian menemui adanya wabah. Kajian terhadap wabah juga sangat dekat dengan atau memicu terjadinya perubahan peradaban. Ada kajian historical forensik yang dilakukan oleh seorang peneliti nanti di bawah saya tunjukkan, yang menunjukkan bahwa hari ini itu sudah kita temui tanda-tanda akhir dari sebuah peradaban. Dan kalau peradaban hari ini yang sedang establis adalah kapitalisme, berarti ini adalah akhir dari peradaban tersebut. Dan jumlah kalian besar dan ini adalah modal yang sangat besar. Nah, ini adalah tanda bahaya indikator runtuhnya peradaban yang ditulis oleh Lukem, ya, yang dia mengatakan bahwa setiap peradaban yang mau hancur ternyata ditemukan 4 hal: perubahan iklim, degradasi lingkungan, oligarki atau ketidaksetaraan, dan kompleksitas. Faktor eksternalnya, pemicunya bisa perang, bencana alam, kelaparan, dan wabah. Dan kalian menemui itu semua. Maka ini masa yang sangat, sudahlah, ini Anda ditunjukkan di hadapan kalian ini adalah ada finalnya dari peradaban kapitalisme ini. Dia sudah mau runtuh.
dan kemudian Anda dalam kondisi paling paling optimal untuk mengemban dan mempercepat terjadinya perubahan peradaban tadi. Sementara hari ini kan peradaban kapitalisme itu mengantarkan pada kerusakan yang luar biasa, yang sudah tidak bisa dinalar lagi. Apa yang terjadi di Palestina itu cukup untuk menjadi pelajaran bahwa kepemimpinan kapitalisme atas dunia hari ini, yang itu kemudian ditampakkan dengan dia menopang Israel, ditambah dengan pengaruh dia untuk mempengaruhi para penguasa muslim di sekitar Palestina untuk lebih menghamba kepada kapitalisme dan Amerika ketimbang kepada Islam. Ini menunjukkan bahwa sudah seharusnya diakhiri karena kerusakan yang mereka timbulkan luar biasa. Bencana kelaparan di mana-mana, kerusakan lingkungan di mana-mana karena keserakahan sistem kapitalisme. Tapi ingat, Nasrullah itu hanya bagi yang pantas. Maka harus memantaskan diri. Dan kemenangan itu tidak ditentukan pada jumlah dan persenjataan. Abu Bakar pernah berpesan pada Panglima Amr bin As, dulu kita pernah berperang bersama Rasulullah, sedangkan saat itu kita hanya punya 2 ekor kuda. Kita sendiri waktu itu berjalan di belakang onta. Dalam perang Uhud yang disertai Rasulullah pun kita hanya membawa seekor kuda yang ditunggangi oleh beliau. Meskipun demikian Allah tetap memenangkan dan menolong kita atas orang-orang yang menyelisih kita. Jadi kemenangan itu berawal dari harus ada ikhtiar yang kemudian kita lakukan karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan jangan melihat apa yang kita punya hari ini, karena sebenarnya apapun yang kita punya itu bisa menjadi senjata yang cukup kuat ketika sandaran itu adalah pertolongan Allah. Nah, intan surwah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian. Jadi sandaran ketika kita menyandarkan ikhtiar kita kepada Allah untuk menolong agama Allah, maka di situ kita akan dimenangkan. Gen Z Muslim akan menjadi generasi, bukan generasi yang rapuh atau stroberi atau lemah, tapi justru kokoh dan dimenangkan. Ini salah seorang pasukan Romawi menyampaikan kepada Heraklius ketika mereka kalah, padahal jumlah mereka sangat besar. Mereka mengatakan, kaum muslimin itu semua bangun menunaikan sholat malam. Mereka berpuasa di siang hari. Mereka menepati janji. Mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka saling tolong menolong. Jadi bahwa jadilah jadilah kalian generasi Z Muslim, generasi milenial Muslim yang memiliki karakter dan profil yang seharusnya kalian miliki sebagai seorang Muslim. Yang buahnya itu bisa terlihat Anda taat sholat malam, rajin puasa, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Maka nanti disitulah akan Allah berikan pertolongan. Ini pesan terakhir ya. Hari ini yang dikatakan sedang mengalami bonus demografi negeri ini, isinya itu adalah yang dikatakan bonus itu sebenarnya isinya itu adalah kalian gitu, para generasi Z dan generasi milenial. Masamu masa istimewa, jumlahmu jumlah yang istimewa. Maka jadilah Gen Z yang istimewa, penghancur peradaban durjana sekuler kapitalisme dan penegak peradaban mulia yaitu Islam kafah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah ilmunya. Terasa saya ikut dibicarakan, Ustazah. Karena masuk milenial. Saya ikut Dan dinasihati gitu ya. iya, Ustazah. Dan memang betul di dunia kerja juga apa namanya junior-juniornya adalah anak-anak Gen Z dengan karakter yang seperti telah dijelaskan oleh Ustazah. Baik Ustazah, dari saudara-saudara muslimah di Facebook ada banyak komentar ini Ustazah. Komentarnya dan menarik untuk ditanggapi balik gitu Ustazah. Ya, boleh saya bacakan satu persatu ya Ustazah. Dari yang pertama dari saudara Arbainah Kurnain. Ini berkomentar, saya justru khawatir karena realistisnya Gen Z ini mengabaikan peran sang pencipta. Nah, tanggapan Ustazah terkait pernyataan ini Ustazah. Saya jadi penasaran. Ya, itu kan eh, tadi seperti saya bilang, sebenarnya karakter itu sesuatu yang bisa seperti seperti senjata dengan dua mata, misalkan pisau gitu ya, dua mata pisau gitu loh ya.
Satu sisi ketika salah yang menavigasi, ya dia bisa jadi dibawa ya, membawa sang pemilik itu melakukan kesalahan. Tapi kalau benar gitu ya, dia itu punya modal untuk menavigasi dengan tepat, menggunakan itu dengan benar, maka dia akan melejitkan kemampuan dari si pemilik tadi menggunakannya untuk kebaikan dan menebar kebaikan. Realistis itu kalau kemudian semuanya itu kemudian dia hitung dan dia kira semua itu terjadi karena berdasarkan kemampuan yang dia punya saja, tangan dia. Ini kan berarti sudah salah dia. Pemahaman yang dia punya kan sudah nggak benar. Dia menafikan adanya keberadaan Allah di situ. Kan gitu kan ya. Nah, kalau seperti itu ya memang akhirnya keliru dia. Akhirnya menjadi orang yang kalau sukses itu sombong, kalau kemudian dia akhirnya ternyata gagal atau mengalami mengalami kesulitan, mudah menyerah atau lemah itu tadi. Saking realistisnya tadi, nggak mau bergerak karena wah kayaknya ini nggak bakal berhasil gitu ya. Misalkan kayaknya ini bakal gagal, terlalu banyak yang dipersiapkan. Akhirnya buat dia nggak bergerak-bergerak. Atau kalau kemudian dia nyoba ternyata ada halangan, ya kan bener kan langsung menyerah. Karena itu tadi realistis tapi dia salah menavigasinya dan menempatkannya pada tempat yang tepat. Maka tadi kan saya katakan kuncinya itu sebenarnya untuk mengendalikan semua karakter tadi itu ada pada track-nya yang seharusnya itu adalah dia itu terkoneksi dengan cara hidup, cara pandang, ya, tuntunan perilaku yang benar. Yang itu berawal dari tadi itu terkoneksinya dia dengan Sang Maha Pengatur, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Jadi akidahnya Islam, akidahnya dia tadi keyakinan kepada Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir itu kokoh dulu. Dari kokoh itu kemudian dia akan tahu bahwa oh semuanya sebenarnya sudah ada aturan dalam Islam, sudah ada tuntunannya. Bagaimana dia meletakkan dan mendudukkan mana ranah itu ikhtiari, ya, ranah dia untuk harus berusaha semampu yang dia punya, mana itu sebenarnya bukan area yang dia kuasai, itu bagian dari qada Allah, itu perilaku Allah, amal Allah. Saya tidak akan ditanya. Dan sehingga nggak mungkin kemudian si si Gen Z ini tuh ya, ketika realistis saja kamu kan nggak terlalu cantik kan begitu kan ya. Kamu kan nggak bukan anak orang kaya kan begitu. Realistis ketika kemudian ketemu dan pemahaman yang benar, dia akan tahu bahwa meskipun saya hari ini tuh orang tua saya itu miskin, tapi kan sebenarnya rizki orang-orang yang kaya itu pun bukan dari mereka sendiri. Itu ada ar-roziknya siapa? Allah, ya kan? Yang memberi rizki itu Allah. Yang kemudian memberi kesempatan kepada mereka untuk memiliki rizki itu Allah. Bahkan seandainya orang itu kaya raya, dia bisa membeli makanan apapun, kalau Allah udah izinkan makanan itu masuk ke mulutnya, masuk ke tenggorokan, ke lambungnya, dia tidak akan bisa mau membeli dengan kekayaan seperti apapun, dia tidak akan bisa. Nah, ini kan ada keyakinan yang benar yang membuat dia akhirnya bisa menempatkan realistis itu, maksudnya itu ya. Kalau misalnya itu kaitannya dengan masalah rizki, rizku biadillah wahda. Orang tua saya itu hari ini kelihatannya itu miskin, tetapi ketika Allah kemudian memerintahkan saya harus menuntut ilmu dan itu kewajiban bagi seorang mukmin, kan harus thalabul ilmi fardhotun 'alal kulli muslim, kan begitu kan ya. Dia harus menuntut ilmu. Disuruh menuntut ilmu tapi meskipun saya untuk sekolah ke situ saya ternyata nggak bisa membayar, saya harus tetap mencari jalan untuk menuntut ilmu. Akhirnya dia akan tampil menjadi orang yang realistisnya itu benar, gitu loh. Karena saya itu nggak punya modal untuk sekolah ke situ, tetapi karena saya paham saya harus tetap melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah untuk menuntut ilmu, saya harus cari jalan yang lain. Oh, saya harus cari kerja, usaha untuk kemudian bisa mendapatkan yang saya butuhkan untuk saya bisa menuntut ilmu ke sini atau ke sini, misalnya begitu. Nah, termasuk misalnya tadi menempatkan diri orang kemudian mencibir dia, kamu tidak akan mungkin berhasil, tidak akan kamu itu dapat posisi itu, wong kamu nggak glowing, wong kamu nggak ganteng. Kalau yang ada kan kamu ganteng, kamu aman, kamu lu punya kuasa, maka lu kaya, lu punya kuasa kan gitu. Nah ini dia benar mendudukkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa. Jadi saya kan tetap pede saja bersaing dengan orang-orang yang dia dikatakan itu lebih glowing, lebih ganteng, lebih cantik. Mereka belum tentu mulia di sisi Allah. Sementara saya, kalau saya solih, saya mulia. Saya taat sama Allah, saya mulia. Maka
selama ikhtiar saya itu adalah dalam rangka taat kepada Allah, sudah itu saja. Sebenarnya yang ditanya dan diperlukan yang akan dihisab oleh Allah dari saya kan hanya itu saja, menapai langkah yang itu menjadi ranah ikhtiar saya tetap dalam rangka taat kepada Allah. Maka saya tidak akan menggunakan, seandainya saya pun cantik, saya tidak akan menggunakan kecantikan itu untuk misalkan menggoda yang menguji supaya diluluskan. Seandainya pun kemudian saya jelek, saya tidak akan berpikir untuk saya mau nyokok dengan kekayaan yang mana atau yang apa misalkan. Ataupun kalau misalnya saya kemudian tidak terlalu cantik, saya juga nggak akan merasa minder karena saya adalah orang mulia. Jadi seperti itu, gitu ya. Realistis yang kemudian ternavigasi oleh pemahaman yang benar ya tetap akan mengantarkan pada kebaikan, gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan di depan bahwa semua semua karakter-karakter itu sebenarnya tergantung siapa yang kemudian memainkannya. Kalau yang memainkannya itu benar, ya sudah semua itu bisa ke arah benar semua. Kayak FOMO tadi. Fear of missing out. Dia takut nggak nggak bisa apa namanya, dia takut nggak update, nggak ngerti hal yang paling viral atau yang terbaru. Kalau kemudian itu mengantarkan dia menjadi orang yang akhirnya memiliki skill melakukan searching berita, riset berita, sampai ketemu mana yang hoax, mana yang enggak dengan cepat, itu kan bisa juga dimanfaatkan untuk aktivitas dakwah, misalkan begitu. Nggak sekedar FOMO terus akhirnya ikut-ikutan arus. Ya itu kalau kemudian Anda nggak punya sikap, nggak punya navigasi yang tepat tadi, gitu. Itu Mbak Desi. Nah, itu saja berarti navigator ini berperan penting ya dalam hidupnya Gen Z. Satu lagi Ustazah boleh ya, satu lagi. Eh, Terkait tadi Ustazah bahwa kecanggihan teknologi dalam sebuah perusahaan itu menjadi salah satu pertimbangan Gen Z ya ketika masuk ke sebuah perusahaan. Nah ini sepertinya saya merasa relate Ustazah dengan dakwah gitu. Jadi Gen Z Hmm. akan sangat antusias gitu Hmm. ketika kajian itu memanfaatkan teknologi, tapi ketika Hmm. mungkin disajikan dalam cara yang lebih tradisional, nah Gen Z Hmm. itu ogah-ogahan. Hmm. Bagaimana pendapat Ustazah mengenai fenomena ini? Nah, itu juga bisa kan begitu kan ya. Jadi, oh karena kita mengenali karakter Gen Z itu tadi, misalkan yang Gen Z itu memang lebih suka kepada sesuatu yang sifatnya gambar ya. Kalau milenial tadi kan masih text message. Kalau ini gambar, perpaduan antara audio visual, ada gerakan. Maka itu kemudian juga bisa kemudian kita manfaatkan dalam bentuk kebaikan. Nah, itu kalau kemudian kita ingin memenangkan dakwah kepada Gen Z berarti kita akomodirlah karakter itu kan begitu. Kita akomodir, kita gunakan eh, berbagai macam tampilan audiovisual untuk membantu memudahkan Gen Z memahami apa yang kita sampaikan. Hal-hal yang sifatnya futuristik dan realistis itu dia lebih tertarik juga. Misalkan membahas tentang apa akibat pemanasan global, bagaimana kelaparan, ancaman kelaparan itu sedang menunggu dunia karena adanya apa namanya kerusakan alam, kerusakan iklim dan seterusnya. Itu tuh mereka senang begitu. Mereka suka dengan begitu daripada yang sekedar cuman cuman ya itu kayak Harry Potter yang sihir-sihiran itu yang itu sifatnya fantasi. Mereka lebih realistis. Nah, itu kan sangat relate dengan keperluan dakwah ini ketika hendak menerangkan ada problematika utama yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Kerusakan di mana-mana. Itu kan kita bisa gambarkan itu, bisa ceritakan global. Kita mau sebut kelaparan di Yaman, di Ethiopia, kita mau sebut Rohingya, kita mau sebut Palestina. Itu kan dia mudah memahami itu. Hari ini tuh karena mereka terkoneksi secara global, informasi itu mudah mereka dapatkan, kita bisa gabungkan itu untuk kemudian membuat mereka bisa mengerti. Iya ya. Terus kalau misalkan bantuan yang menuju ke Palestina itu sudah ribuan ton, truk-truknya itu jejer-jejer sampai ke kota lain, gitu ya, sampai ke negeri lain, nggak bisa masuk. Sebenarnya persoalannya di mana? Apakah kaum muslimin yang dia itu sudah kehilangan empati untuk menolong saudaranya? Tidak. Apakah kaum muslimin itu terlalu miskin untuk membantu memberikan pertolongan, memberikan makanan ke sana? Tidak. Nah, di mananya? Di situ ada pintu gerbang yang dijaga oleh para penguasa muslim pengkhianat yang membuat kaum muslimin yang mau membantu masuk nggak bisa, kaum muslim Palestina yang mau keluar juga nggak bisa. Berarti kan harus ada kekuatan untuk menghancurkan itu gerbang itu tadi, menghancurkan kekuatan itu.
Gerbang tadi nggak mungkin hancur dengan doa, bisanya ya harus dengan kekuatan fisik. Doa itu kewajiban lain, penjelasannya berbeda. Jadi kita tidak bisa kemudian apa namanya menggantikan metode untuk menghancurkan gerbangnya sifatnya fisik itu digantikan dengan memperbanyak sholat. Ya, nggak begitu. Itu jalurnya berbeda bahwa kita diperintahkan untuk meminta kepada Allah pertolongan, kita diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berdoa, itu kewajiban. Tetapi melakukan ikhtiar fisik yang itu menjadi metode untuk menghancurkan gerbang itu sesuatu yang harus kita lakukan. Dan itu butuh kekuatan yang sifatnya fisik. Apa itu? Kekuatan seorang penguasa yang memiliki kekuasaan, yang bisa menggerakkan pasukan, yang kemudian bisa mendobrak itu tadi. Kalau dihalangi oleh pasukan Amerika misalnya atau pasukan Israel, mereka itu punya posisi yang sama, kan itu kan ya. Nah, kan akhirnya kemudian Gen Z akan berpikir, lah siapa yang mau menggerakkan pasukan itu? Nah itu tadi di negeri musim itu tadi kan mereka punya pasukan. Tapi kok mereka nggak mau? Berarti kan mereka kan mulai berpikir lagi lebih dalam. Lebih mudah untuk membuat mereka paham begitu loh. Dengan menggunakan teknologi kita sampaikan informasi terbaru, video terbaru, footage terbaru, kan itu membuat mereka juga langsung ngerti. Yang itu mungkin berbeda dengan kondisi generasi sebelumnya yang akhirnya bahkan membedakan antara mana video hoax, mana mana yang itu beneran, mana fake, mana mana real itu kan nggak bisa gitu. Karena mereka nggak punya skill itu. Mana itu AI, mana bukan itu mereka nggak bisa gitu membedakan. Nah, ini si Gen Z punya itu. Makanya kalau saya bilang Gen Z itu sebenarnya sangat berjodoh untuk menjadi pelaku perubahan peradaban Islam ini, gitu ya. Dia harus menjadi pejuang penegak peradaban Islam, pelaku dakwah Islam ini. Karena Islam itu satu, dia kan sifatnya global, universal. Katanya tadi Gen Z itu bersifat punya karakter global mindset karena dia terbiasa terkoneksi dengan apapun. Islam itu diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nah, itu kan sesuatu yang dia akan juga apa cocok begitu loh. Ketika dia itu menyuarakan Islam, dia suka pengaruhnya itu sifatnya global, dia tawarkan sesuatu yang memang universal diturunkannya oleh Allah. Kan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah Muhammad dengan risalah yang dibawa oleh beliau itu rahmat bagi seluruh alam. Mereka kan senang itu membuat koneksi dengan seluruh alam. Nah, yang hendak Anda emban, hendak Anda tawarkan ke seluruh dunia itu sesuatu yang memang pas untuk seluruh alam, ditawarkan ke seluruh alam, bukan hanya untuk satu kaum tertentu, suku tertentu. Cocok, begitu kan ya. Kemudian bahwa eh, apa namanya? Mereka dikatakan sangat mahir teknologi ya, teknologi savvy istilahnya. Kemudian apa? eh, sangat mudah apa namanya kreatif untuk menyampaikan pesan-pesan itu dalam bentuk produk-produk digital dan audiovisual yang bisa menjangkau banyak orang. Nah, ini kan juga pesan ini tadi kepentingan menyampaikan Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam itu membutuhkan skill kayak begitu. Kalau generasi sebelumnya dulu itu bisanya itu hanya ceramah, Anda Gen Z itu bisa mengolah ceramah itu menjadi sebuah produk digital yang itu tersebar sampai ke ujung-ujung dan pelosok-pelosok satu negeri. Nah, itu kan pas gitu. Saat ini, apalagi kemudian hari ini Anda dalam kondisi sedang pada masa muda dan kerusakan peradaban yang memimpin dunia itu sudah terlalu parah. Anda menyaksikan dan Anda difasilitasi oleh Allah dengan dihadirkan beberapa pemicu perubahan peradaban. Ada bencana, ada wabah, ada perang, ada kelaparan, gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa tanda-tanda kerusakan akhir dari peradaban seperti kerusakan alam, oligarki, ketidakadilan yang merajalela, apa namanya, degradasi lingkungan tadi itu. Itu sesuatu yang hari ini tuh ada semua begitu loh. Jadi kan ini kayak kalau kemudian berharap orang-orang yang tua yang kemudian menjadi pemimpin dan pelaku utama untuk melakukan perjuangan itu, mereka sudah lewat masa optimalnya. Ibaratnya diajak berlari sudah kekuatan larinya itu sudah lebih lemah, nafasnya lebih lemah gitu kan. Tapi kan kalian ini sedang ada pada masa usia muda gitu. Yang tadi Al-Qur'an mengatakan itu masa kuat yang diapit oleh dua masa lemah. Nah, generasi X, generasi baby boomers itu mereka sedang berproses, sedang mengarah OTW menuju masa lemah kedua. Adik-adik kalian di gen alpha ya atau post
Gen Z, itu masih masa lemah pertama menuju ke kuat. Berarti kan siapa yang paling berhak atau layak untuk mengambil porsi memimpin perubahan ini? Ya memang Gen Z. Maka jangan buang, apa pesannya? Jangan buang kesempatan momentum yang nggak selamanya ada ini. Masa mudamu nggak selamanya ada, gitu kan ya. Maka berarti harus apa? Pertama pasti profil itu tadi supaya nggak menjadi bulan-bulanan dari dunia digital dan arus disrupsi informasi yang nggak karu-karuan itu, supaya nggak jadi bulan-bulan jadi korban yang dihempaskan ke sana sini. Berarti kan kalian itu harus kokoh tadi berawal dari akarnya dulu, kan harus terkoneksi dengan Allah sampai mengimaninya, itu akan jadi fondasi kepribadianmu. Lalu kemudian yang mengokohkan berikutnya adalah kamu harus kemudian memahami, meyakini, oh kalau saya muslim berarti saya harus hidup dengan aturan Islam. Semangat itu harus dijaga, nggak boleh kemudian dilunturkan. Lalu, bagaimana aturan Islam itu? Semakin kamu lengkap menguasai itu, berarti kamu akan semakin tertunjuki dan tidak akan terombang-ambing. Ngerti apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang itu bagus, apa yang itu buruk, apa yang halal, apa yang haram. Maka ilmuilah itu. Berarti masa muda saya harus pakai untuk apa? Ngaji, kan gitu kan ya, ngaji Islam kafah, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Dakwah tadi termasuk juga memanfaatkan semua karakter dan kelebihan yang saya punya. Oh, saya sangat mahir dalam teknologi. Saya sangat pinter untuk melakukan browsing dan melakukan riset berita. Saya kemudian cepat terkoneksi dengan orang-orang yang pakar dan ahlinya, misalnya begitu kan ya. Mendapatkan informasi dari mereka sehingga kemudian ketemu dengan solusi yang benar. Dan hari ini ada banyak ustadz, kiai, ulama yang dia juga apa namanya bisa terekspos gitu ya karena dunia digital ini, bahwa mereka itu bisa dikenali oleh Gen Z, bahwa oh ini adalah ustadz-ustadz yang mengajarkan keterikatan pada Islam kafah, memperkenalkan Islam sebagai way of life, nggak hanya dipilih hanya untuk masalah-masalah ritual. Berarti ini harus saya dekati, saya harus belajar ke beliau, saya harus ambil ilmunya karena itu sesuatu yang saya butuhkan kan begitu kan ya. Jadi itu tadi kenapa saya pesankan, carilah circle, carilah orang tua, carilah guru yang bisa membantu kalian membangun profil kepribadian Islam. Jadi pemimpin umat, pengelola bumi yang benar, menjadi pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Kan gitu. Jadi yang akan menjaga kalian tetap dalam ketaatan dan kesolihan. Nah, itu seperti itu Mbak Desi. Masya Allah Ustazah. Ya, mungkin bisa jadi ya Ustazah, Gen Z itu menjadi klimaks perjuangan dari generasi-generasi sebelumnya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi kalau kalau saya mungkin membahasakannya begini. Kalau saya ada pada posisi gen orang tua atau guru Gen Z gitu ya. Maka kesadaran yang harus saya punya adalah saya tidak boleh melewatkan, saya tidak boleh membiarkan Gen Z dan Gen milenial itu kemudian profil mereka rusak, profil mereka hancur, profil mereka dilemahkan oleh musuh-musuh Islam, bahkan kemudian mereka dibajak potensinya untuk kemudian malah mempertahankan penjajahan itu, malah mencegah kebangkitan Islam, malah kemudian memperburuk, menjadi orang-orang yang menyampaikan Islamofobi, menyampaikan Islam dalam bentuk yang itu diburukkan, dicitra burukkan. Nah, itu kemudian jangan sampai seperti itu. Maka ketika setiap kali saya melihat ada Gen X, ini ada pemuda, ini pemuda Muslim, maka ini adalah aset umat yang harus saya selamatkan. Jadi kalau misalnya ada guru, dia melihat muridnya, ada dosen melihat mahasiswa-mahasiswanya, ada ustadz-ustadzah melihat jamaah-jamaahnya. Ketika melihat para pemuda-pemuda ini tadi, Gen Z atau Gen milenial, mereka ini adalah anak-anak, murid-murid, generasi muda, aset-aset umat yang harus kemudian kita pastikan, kita siapkan gitu loh, menjadi para penegak peradaban Islam. Karena mungkin kalau masa masa kami mungkin mungkin seandainya bukan, mungkin bisa jadi kami ikut menegakkan peradaban Islam itu kembali, misalnya tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah atsaniyah sebagaimana dijanjikan oleh Rasul dalam hadis, bisa jadi. Tetapi kan kemudian kesinambungan untuk menjadikannya itu mercusuar peradaban, meninggikan peradaban Islam itu harus ada estafetnya. Berikutnya adalah gen milenial, berikutnya adalah Gen Z yang terjangkau oleh kami untuk langsung sampai kita bina. Ya, bisa jadi sampai Gen Alpha ya, ini anak-anak Gen Alpha mungkin bisa jadi. Tetapi bahwa yang sangat dekat dengan kepemimpinan hari ini adalah milenial dan Z, maka itu nggak boleh dilewatkan. Jadi gen-gen tua dalam tanda kutip ya harus memiliki mindset seperti itu.
Sebaliknya gen-gen muda, Z dan milenial, dia tuh harus sadar diri gitu loh. Masa muda saya ini tidak selamanya. Kalau kemudian saya itu gini-gini aja, sehari-hari itu hidup hanya habis untuk nyekrol gadget, ya. Mainkan game online, lalu sibuk komentar hahaha sana sini, lawan sana sini, sibuk penarsis hunting spot rekreasi atau spot makan yang instagramable misalkan. Hanya begitu saja. Lalu kemudian apa pengaruhnya dirimu pada umat, pada kehidupan? Seandainya kemudian kalian mati, ada enggak sisa atau bekas yang kemudian itu bisa menjadi apa asar bahwa Anda itu pernah hidup di sini gitu misalkan. Kan kita harus mikir begitu. Tugas kita hidup ini adalah memperbanyak asar atau bekas bahwa saya pernah ada hidup ini dengan cara apa? Meninggalkan kebaikan-kebaikan yang itu kalau bisa itu yang terus-menerus mengalirkan pahala meskipun kita sudah mati. Menghasilkan buku, menghasilkan produk-produk digital itu menginspirasi orang berhijrah kepada kebaikan. Ada seruan-seruan yang membuat mereka itu tercerahkan, akhirnya menjadi pejuang Islam juga yang melakukan maksiat akhirnya tobat. Nah, kan begitu kan? Ada asar kita itu hidup di sini, ada sisanya, ada bekasnya. Kita itu pernah dihidupkan oleh Allah di sini. Di tengah makhluk Allah sekian banyak itu. Tugas kita memperbanyak itu tadi. Gitu ya, Mbak Desi. Masya Allah, Ustazah. Nah, luar biasa Ustazah diskusi pada hari ini. Namun sayangnya kita sudah di penghujung waktu ya Ustazah. Iya. Saya pengen diskusi lebih lagi Ustazah, karena memang Gen Z ini gen emasnya peradaban saat ini ya, bersama dengan milenial, dan tentu ada banyak potensi-potensi luar biasa yang bisa kita gali untuk tegaknya daulah khilafah. Baik Ustazah, sebelum ditutup forum ini, dipersilakan kepada Ustazah untuk memberikan closing statement bagi kita semua. Iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya apapun yang hari ini sedang terjadi dan melingkupi Gen Z, memang benar itu mempengaruhi kalian. Sehingga kemudian ada yang karena ada pengabaian juga yang mungkin dilakukan oleh orang tua kalian sebelumnya, sehingga kalian akhirnya menjadi generasi yang lemah karena pola asuh yang tidak memandirikan, atau mungkin pengabaian yang membuat kalian akhirnya jatuh kepada sebuah pola hidup, pola pergaulan yang rusak begitu ya. Tetapi ketika sekarang kalian sudah dewasa, sudah mukallaf, Anda generasi muda muslim Z, sudah mukallaf, maka sejak Anda mukallaf, Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah langsung, dan tidak bisa kemudian Anda kemudian menyebutkan atau menyalahkan orang tua atau guru atau siapapun yang lain. Sudah ada pertanggungjawaban yang harus Anda pertanggungjawabkan. Sehingga seandainya pun kemudian kesadaran, mungkin pesan ini tuh sampai kepada kalian itu setelah ada banyak kerusakan yang pernah kalian alami, tidak masalah. Karena di dalam Islam itu disampaikan bukanlah orang yang baik itu orang yang nggak pernah salah, bukan. Tetapi ketika dia itu salah, dia melakukan maksiat, dia lalu bertaubat. Bertaubat, berhenti seketika dari melakukan kemaksiatan serupa, dia berjanji berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dia menyesali, dan kalau di situ ada hak Adam yang terabaikan atau terampas, harus dimintakan ridhonya. Sebaliknya pada saat yang sama orang tua dari Gen Z, ketika kemudian menyadari bahwa anak saya akhirnya dia kecanduan gadget itu bagaimanapun juga ada andil saya, misalnya begitu. Baru menyadari sekarang, tobat. Jadi seruan taubatan nasuh atas kesalahan atau kemaksiatan kita lakukan di masa lalu itu kepada siapapun. Ya para pendidik dan guru-gurunya Gen Z, orang tua Gen Z maupun Gen Z-nya sendiri. Nanti kemudian kita baru melangkah kepada kebaikan berikutnya. Yang berikutnya adalah apapun yang terjadi menimpa kita, itu sebenarnya tidak akan mempengaruhi dan mengendalikan kita kalau kita itu menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat. Kita yang tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita berpikir, apa yang harus menutrisi akal kita, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kemudian kita olah informasinya, yang kita masukkan, ya, apa yang kita cari. Kalau kita itu tahu, kita itu firm, kepribadiannya itu kokoh, maka kita tidak akan mudah diombang-ambingkan. Dan kekokohan tadi sudah saya sampaikan, kekokohan itu berasal dari kunci awalnya itu adalah
akar kepribadian kita, fondasi kepribadian kita yaitu adalah akidah Islam. Maka mendekatlah kepada Allah, pahami, yakini apa saja sih sebenarnya karakter Allah itu, begitu sifat-sifat Allah itu kekuasaannya seperti apa ya, bahwa itu ada sesuatu yang hakiki. Buatlah koneksi yang kuat dengan Allah. Jaga koneksi kita dengan Allah. Yang berikutnya nanti baru kita harus melengkapi eh, lampu atau guidance yang kita punya supaya kita tuh tidak kesasar-kesasar dengan cara mengkaji Islam secara kafah. Jangan takut, jangan dengarkan seruan orang yang justru mengajari kita untuk Islamofobi, syariah-fobia, atau kemudian mengaruskan moderasi beragama yang inginnya sebenarnya itu menjauhkan kita dari agama. Abaikan mereka, jangan takut dan jangan khawatir dengan mereka. Tetaplah mendekat kepada syariah, kuasai dan fahami bagaimana syariah kafah tadi, dan kemudian lakukan, lalu amalkan. Berikutnya dakwahkan. Semoga kemudian ini akan dengan mendakwahkan Islam kafah yang sebenarnya itu adalah solusi yang dibutuhkan oleh umat, akan memunculkan sebuah kesadaran kolektif dari umat bahwa mereka butuh syariah kafah itu untuk diterapkan. Nah, bersama-sama dengan kita, seharusnya para Gen Z, milenial ya, Gen Z dan milenial itu mengambil porsi untuk memimpin perubahan peradaban ini dari peradaban sekuler kapitalisme yang rusak merusak ini kepada mengembalikan peradaban Islam. Peradaban Islam kafah, yang itu berasal dari zat yang maha benar dan paling tahu hakikat ciptaannya. Pasti akan mengantarkan kebaikan untuk semuanya, tidak hanya untuk kaum muslimin. Itulah mengapa dikatakan Islam itu diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Saya kira mungkin itu Mbak Desi yang bisa saya pesankan sebagai take home message ya, pesan yang dibawa pulang untuk kemudian dilakukan bersama-sama. Saya mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Aku minkum ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair Ustazah atas ilmunya pada pagi hari ini. Dan pada edisi spesial Ramadan memang kita akan hadir di pagi hari pukul 8. Tapi setelah Ramadan, kita di bulan Syawal, kita akan kembali ke jam sebelumnya ya, saudara muslimah sekalian, setiap Selasa, pekan genap, di pukul 19.30. Jangan lewatkan episode-episode bedah buku berikutnya. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara. Bagi sahabat muslimah, kita tutup acara pada pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Saya, Desi Fatmawati, sebagai pemandu bedah buku pada hari ini, undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan selama forum berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.